Anda masih menyaksikan Dialog Kaltim News dan kita masih berkembang pembahasan pada kesempatan ini bersama Bung Syarif dan juga Kurator Galeri Samarinda Bahari. Tempat saat ini kita sedang berdialog, yakni Eli Hasan. Nah, kalau kita lihat Bung Syarif, pemerintah kota ini mengklaim ulang tahun Kota Samarinda. Sudahkah ini sesuai dengan persepsi Anda? Iya, kalau dari yang saya telusuri, hari jadi Kota Samarinda yang dikatakan melalui Perda, ditetapkan melalui Perda nomor 1 tahun 1988 itu disebutkan bahwa hari jadi Kota Samarinda adalah tanggal 21 Januari 1668 berdasarkan riwayat kedatangan rombongan Bugis Wajo ke daerah Samarinda yang awalnya sekali di Karngumus. Nah, sedangkan sebelum keluarnya Perda itu, tanggal 21 Januari ini diperingati sebagai hari jadi pemerintah daerah. Dulu belum pemerintah kota, masih pemerintah daerah. Jadi diperingati setiap 21 Januari adalah hari ulang tahun pemerintah daerah. Nah, kemudian berdasarkan Perda tahun 88 ini dijadikan satu paket. Tanggalnya disamakan menjadi hari jadi Kota Samarinda yang kalau menurut versi Pemkot berarti sekarang 348 tahun katanya usianya Samarinda. Nah, sedangkan tanggal 21 Januari ini sendiri, tahun 1968 ini, sebenarnya hanya merupakan asumsi atau prediksi. Yang memprediksi ini pembuat kebijakan pemerintah kota waktu itu? Yang memprediksi ini, kalau dari buku versi Pemkot adalah tim penulis yang 4 orang itu, Pak Umar Dahlan, Dahlan Syarani, ARS Muhammad, sama Muhammad Idar itu. Ketika itu berarti kepala daerahnya adalah Waris Hussein ya? Iya, betul sekali. Nah, jadi prediksi itu diperoleh dari hitung-hitungan ketika suku Bugis Wajo yang di Sulawesi Selatan itu menolak atau tidak menyetujui hasil perjanjian Bungaya yang dianggap merugikan mereka. Karena ketika itu ada perselisihan juga antara Bugis Wajo dengan Bugis Bone. Itu yang lama Dukeleng lain lagi. Ini yang versi Pemkot ini adalah. Jadi ada beberapa versi sebenarnya. Iya, sebenarnya ada banyak versi. Cuma yang diambil riwayatnya disahkan melalui Perda ini adalah riwayat Daeng Mangkona, bukan Ladu Dukeleng. Bukan itu. Jadi tanggal 18 November 1667 perjanjian Bungaya. Jadi tim Pemkot ini menghitung kira-kira dari perjalanan menggunakan perahu singgah sana hingga sini perlu istirahat. Dihitung harinya. Jadi kira-kira 60 hari ketemulah tanggal 21 Januari. Jadi kalau menurut saya ini agak gimana dipaksakan. Gitu kan? Agak sulit untuk menjadi acuan ya kalau hitung-hitungan seperti itu. Menurut Anda versi mana yang paling ideal untuk menentukan sejarah Samarinda apalagi sebagai hari jadi? Nah, kalau dari literatur referensi yang kita dapatkan itu mungkin agak sulit juga menentukan tanggalnya karena sangat perlu sekali adanya bukti autentik atau dokumen. Tapi beberapa komparasi sejarah sudah ada sebenarnya, termasuk kedatangan Lama Dukeleng juga, yang sempat saya baca itu datangnya sempat singgah di kemudian kita sebut sekarang Kabupaten Pasir ya? Ya, itu karena katanya ada perselisihan antara Lama Dukeleng dengan kaum di Bone, suku Bone, karena dia menikah, dikatakan riwayat itu gara-gara perjudian sabung ayam. Lalu dia menikam orang Bugis Bone, melarikan diri ke yang sekarang daerah Kabupaten Pasir. Nah, di situ Lama Dukeleng diikuti oleh Daeng Mangkona. Jadi kalau kita bisa versi itu ya, Bung ya. Kalau versi itu Daeng Mangkona ini ada salah satu pengikut Lama Dukeleng. Iya, Lama Dukeleng pengikutnya. Di daerah di sana rupanya dianggap penuh sesak, padat rombongannya. Jadi Mohang Daeng Mangkona diminta oleh Lama Dukeleng mencari tempat baru. Karena sudah terlalu penuh di tempat mereka yang kita sebut sekarang Pasir itu ya. Itu merantaulah, berlayar sampai ke daerah Karngumus, kata riwayat yang itu. Nah, itu pun terjadinya menurut versi catatan Kesultanan Kutai Kartanegara terjadinya tahun 1708. 1708. Itu bahkan dimuat sendiri di buku versi Pemkot. Jadi 1700 Jadi ya? agak terjadi kontroversi di buku itu. Mestinya kenapa dijelaskan nih kenapa ada riwayat berbeda. Kalau memang itu benar, mestinya akan mementahkan sendiri riwayat tersebut, ataupun kalaupun salah dijelaskan kenapa. Jadi pemerintah kota sendiri sebenarnya galau begitu ya dengan beberapa versi yang mereka sendiri sudah mengetahui. Ya, tidak bisa juga disebut pemerintah kota karena itu tim. Tim ya? Iya, tim penulis. Tapi ini adalah sebuah produk politik ya, Bung ya, ketika menentukan sejarah Kota Samarinda. Eli memandangnya gimana, Eli? Kalau kita melihat dari beberapa versi dan semua versi itu sepertinya sangat mungkin juga ya
Mungkin pada waktu itu timnya berusaha untuk memasukkan catatan yang ada, yang mereka ketahui lah, dan kemudian memilih salah satu. Tapi kalau idealnya bagaimana sih kalau menurut Eli? Kan ini ada beberapa versi nih di buku ini, apalagi mungkin ada versi-versi lain kita belum tahu begitu ya. Dari sejarah kedatangan Bugis Wajo ternyata tidak hanya itu, ada juga catatan dari Kutai Kartanegara juga berbeda. Kalau menurut Eli bagaimana sih idealnya agar kita bisa menentukan, apalagi hari jadi ini Eli? Jadi sulit ya? Susah ya. Mungkin bisa kalau saya tambahkan, historiografi atau penulisan sejarah itu tidak semestinya dilegitimasi oleh keputusan birokrat. Karena negara kita ini kan bentuknya NKRI, berbentuk republik, bukan kerajaan. Jadi pihak yang berkuasa atau pemerintah itu dinamis, bisa berganti setiap 5 tahun atau 10 tahun bisa berganti. Nah, kalau penulisan sejarah itu berdasarkan tendensi tertentu, itu apabila terjadi pergantian kekuasaan dan itu pihak yang berkuasa adalah pihak lawan politik dari pihak sebelumnya, itu sangat akan mungkin terjadi terus-menerus. Perda bisa dibatalkan, perda bisa dicabut, bahkan kalau saya sebaiknya kita mencontoh pemerintahan Orde Baru lah. Pemerintahan Orde Baru walaupun mereka melakukan indoktrinasi sedemikian rupa penulisan sejarah tentang heroisnya, tentang kultus terhadap Bapak Pembangunan, tidak sampai mengeluarkan kepres misalnya tentang serangan umum 1 Maret yang sekarang sudah terungkap kan siapa sebenarnya penggagas, walaupun masih kontroversi antara Sultan Hamengkubuwono atau dari pihak operasional komandan di lapangan itu masih berbeda pendapat. Itu pemerintah Orde Baru tidak sampai mengeluarkan kepres, hanya melalui seseorang tokoh sejarawan untuk menulis buku. Baik. Ini yang kemudian ditentang ketika ada, agak menyimpang dikit, ketika ada tim yang pendukung teori Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai penggagas serangan umum 1 Maret, itu mengusulkan kepada presiden waktu itu, Presiden Gus Dur, untuk membuat kepres tentang pengesahan sejarah itu. Dan itu tidak terjadi karena tidak mestinya sejarah itu di historiografi tidak semestinya dilegitimasi. Karena kita sistem republik, bukan sistem kerajaan yang bisa langgeng penulisan sejarah. Sejarah tidak bisa dengan tangan dingin gitu ya. Karena historiografi sendiri itu sifatnya dinamis, tidak final. Jadi pemerintah yang saat ini berkuasa, pemerintah kota maupun pemerintah provinsi pun harus terbuka ya dengan temuan-temuan seperti ini. Itu yang coba Anda sampaikan. Sebaiknya diakomodasi berbagai macam temuan dan catatan, tidak hanya memilih salah satu saja yang kemudian dijadikan patokan utama, tapi punya beberapa alternatif. Ada yang alternatif A, B, C. Itu bisa diskusikan sama-sama sebenarnya. Iya, apalagi ini terjadinya sudah ratusan tahun silam kan. Bahkan sejarah yang masih baru terjadi, anggaplah 18 tahun silam misalnya tentang kisah kejatuhannya Presiden Soeharto, kerusuhan massal, itu sekarangnya tidak ada yang final. Padahal bukti rekaman video masih banyak, tokoh saksi. Itu pun masih sangat diperbarui ya. Iya. Itu pun masih didiskusikan, masih belum ada finalisasi. Apalagi yang ratusan tahun silam. Iya. Tidak bisa dilegitimasi. Kita tahan dulu dan kita akan tinggalkan sejarah Samarinda. Kita akan berlanjut di segmen berikutnya dengan bagaimana Samarinda ikut berpartisipasi dalam kemerdekaan. Apalagi juga 2 proklamator awal sudah pernah menginjakkan kakinya di ibu kota provinsi ini, yakni Soekarno juga Hatta. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami segera kembali, tetaplah di Dialog Kaltim News.